Stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com. 102,8 FM. Mesranya musik, informasi. Ya. Baik di 102,8 FM Insan Mesra dimanapun Anda mendengarkan untuk sore hari ini. Kembali kita akan bersama di Dialog Sore Ramadan. Ku sadari akhirnya kerapuhan imanku telah membawa jiwa dan ragaku ke dalam dunia yang tak tentu arah. Ku sadari akhirnya kau tiada duanya, tempat memohon beraneka pinta, tempat berlindung dari segala Oke, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Insan Mesra dimanapun berada. Kembali lagi kita berjumpa di program Obras Obrolan Sore Ramadan bersama dengan Bang Ude. Iya. Alhamdulillah. Setiap harinya selama Ramadan kita akan membahas tema-tema menarik setiap harinya. Seperti tema yang akan kita bahas pada sore hari ini terkait kewajiban menunaikan amanah. Iya. Insan Mesra dimanapun berada, Anda dapat bergabung bersama kami melalui akun Facebook Mesra Radio Parepare, mengajukan pertanyaan melalui kolom komentar, atau dapat langsung menghubungi kami melalui telepon atau WhatsApp di 0853 9535 0907. Sebelum kita memasuki sesi utama kita yaitu dialog, terlebih dahulu kita mendengarkan lantunan tadarus ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Zikri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Innallaha Allah alla taghlaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Wal ardu wada'aha lil anam fiha fakihatun wan nahlu dhatul akmam wal habbu dhul warrayhan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijim min nar fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Marajal bahri yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan fabi ayyi ala'i rabbikuma
تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسألون من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Terima kasih Zikri. Selanjutnya terlebih dahulu kita mendengarkan fadilah malam ke-24 yang akan disampaikan oleh Bang Ude. Silahkan Bang Ude. Iya. Baik, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Insya mesra di mana saja berada, bahwa insya Allah sebentar kita berada pada malam yang ke-24 di bulan suci Ramadan dengan tema kewajiban menunaikan amanah. Dengan fadilah sebentar malam, siapa yang beribadah karena Allah, iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diberi oleh Allah memiliki 40 doa atau 24 doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi fadilahnya sebentar malam itu kesimpulannya bahwa dia memiliki 24 doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau perbandingannya tidak usahlah 24 ya. Satu saja doa dikabulkan oleh Allah itu luar biasa. Apalagi kalau sampai yang namanya 24 atau 40 doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau satu doa saja dikabulkan, misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar, ya sudah. Selesai sudah, itu artinya sudah meliputi dunia dengan segala isinya dengan akhiratnya Allah. Karena selalu itu kita minta kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Ya. Oleh karena itulah kalau kita beribadah sebentar malam karena iman dan takwa kepada Allah, maka diberi doa 24 doa. Itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mintalah sebanyak-banyaknya. Kalau Ananda Nurjana minta ya jodohnya dikasih orang yang soleh, ya alhamdulillah. Itu ada doa yang dikabulkan oleh Allah, luar biasa itu. Ya, dikasih kita menjadi orang-orang yang soleha, orang-orang yang beriman kepada Allah, ditetapkan istiqamah dalam kebaikan, ya alhamdulillah. Ya, apalagi kecil bagi Allah, apalagi namanya yang seperti itu, apalagi tentang harta yang ada di muka bumi, itu kecil bagi Allah. Ya, yang jelas memang Allah memang undang kita, ud'uni astajib lakum. Oleh karena itu, tetapi seiring dengan itu ya ada amanah yang Allah berikan kepada kita, yakni tentang iman dan takwa kepada Allah. Itu amanah Allah berikan kepada kita. Makanya itu Allah itu sangat mewanti-wanti ya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana juga dari Al-Quran pada surah An-Nisa ayat 58. Itu apa kata Allah? Innallaha ya'murukum an tu'addul amanata ila ahliha. Jadi kata Allah, innallaha, sesungguhnya Allah memerintahkan, ya'murukum, memerintahkan an tu'addul amanata, kamu sekalian untuk menyampaikan amanah, an tu'addul amanata ila ahliha, kepada yang berhak ya. Jadi itu yang namanya amanah itu luar biasa itu, Bandi masih sama mesra, bahwa kalau kita memberikan amanah kepada orang yang tidak berhak, wah itu hancur itu. Janganlah kau memberikan sesuatu pekerjaan yang bukan pada ahlinya. Nah, ini mungkin ada kaitannya dengan kepemimpinan seseorang. Ya kalau dia tidak amanah ya untuk apa? Nah gitu. Demikian Isa Basrah. Ya. Kurang
Tidak kentara ke suaranya. Ya kan, ya. Oh ya, sorry. Terkait Oke. oke, jelas. Oh iya. Terkait amanah ini Bang Ude, bagaimana itu kalau misalnya pilihan kita tidak naik, sementara yang naik itu adalah pilihan lain, apakah kita punya tanggung jawab pada pilihan orang lain itu atau ya selesai di pilihan kita sendiri? Iya, orang yang memilih pemimpin dan yang memilih dan yang dipilih sesungguhnya itu punya kolaborasi di antara keduanya. Kalau dia memilih orang yang tidak beramanah, tidak memiliki amanah dan tidak bisa menjalankan amanah lalu dipilih, maka kalau dia zalim berbuat keburukan, maka kita juga ikut dapat andil keburukan itu. Tapi kalau dia orang yang memang berhak untuk diberi amanah memimpin, maka ketika kebaikan dia lakukan, maka kebaikan itu juga ada pada kita. Makanya yang memilih ini berhati-hatilah memilih yang namanya pemimpin. Karena sesungguhnya ketika mereka berbuat baik, kebaikan yang dilakukan itu juga kita dapat, tapi keburukan yang dilakukan, keburukan juga kita dapat. Jadi makanya disinilah Islam itu sesungguhnya sangat memperhatikan tentang model daripada orang-orang yang bisa diberi amanah. Tapi selama dia kategori 2 itu beriman dan bertakwa kepada Allah, kan dasarnya di situ saja. Pahamilah agama dengan baik, maka jika engkau menjadi pemimpin, maka insya Allah engkau akan berlaku bijak kepada orang. Nah, itu kuncinya di situ. Jadi makanya kita hati-hati sekali itu dengan yang namanya mana seperti ini. Karena sangat sia-sia apa yang kita pilih, kita sudah orang zalim tidak akan pernah memilih orang yang baik. Tapi orang zalim pasti akan memilih juga temannya yang zalim. Seorang yang berbuat maksiat, tentu dia akan mencari juga temannya yang bermaksiat. Tapi orang yang baik, insya Allah pun akan mencari orang yang baik. Iya. Tapi Begitu. kan untuk saat ini Bang Ude, asas kita adalah demokrasi. Belum tentu pilihan itu artinya pilihan terbanyak yang menjadi penentu untuk sebuah kepemimpinan misalnya. Bagaimana itu Bang Ude? Kita tahu misalnya kalau pemimpin yang makanya kan sekarang Bang Dimas, sekarang itu bahwa yang kita lihat kan adalah figur. Kita sudah pelajari bagaimana track recordnya. Oh inilah. Ya kalau misalnya saya, meskipun saya cuma sendiri di situ berdiri, tapi dia memiliki kebaikan dan saya melihat track recordnya bagus, tapi dia memiliki tanggung jawab dan dia bisa memang mampu diberi amanah, maka saya tidak akan pernah bergeser. Kenapa? Saya tidak mau istilahnya mengotori saya punya suara, mengotori saya punya pilihan, ini lebih berhak dan saya tahu ini kebaikannya. Lalu untuk apa saya memilih orang-orang yang tidak berkompeten atau tidak punya skill, bahkan dia akan ketika dia memimpin misalnya akan merusak, dia akan bermaksiat, untuk apa? Kan begitu. Makanya di sinilah dibutuh. Kita sudah berusaha untuk misalnya dua pilihan. Kita sudah berusaha untuk memilih yang terbaik, sedangkan kenyataannya yang akhirnya menjadi pilihan itu adalah yang terburuk itu misalnya. Bagaimana itu Bang Ude? Apakah selesai sampai di situ atau kita masih ada tanggung jawab di pilihan itu? Iya, tetap ada tanggung jawab, tetapi tanggung jawab kita begitu ya, tetap kita sami'na wa ata'na, tetap kita taat kepada pemimpin itu, tetapi bentuknya di sini karena kita tidak memilih, tapi orang-orang yang memilih orang yang seperti itu, kita tidak ikut dalam memilih itu, maka kita berada dalam ketaatan. Artinya ketika ada ketidakadilan, maka kita memperingatkan dia. Ketika ada sesuatu hal yang di luar daripada rel dan agama, maka tidak ada salahnya untuk kita saling menasihati. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Itu memperingatkan seperti itu. Kita punya anggota dewan misalnya, kita punya kepala dinas misalnya, kita punya orang-orang di sekitar itu yang bisa memperingatkan bahwa ini adalah sesuatu yang keliru. Ya. Nah, disitulah tanggung jawab kita. Sebagaimana juga ketika Fir'aun melantik diri menjadi Tuhan, maka orang-orang yang berjuang bersama Nabi Musa kan sedikit. Tetapi yang sedikit itu al-haqqu bila nizamin. Orang yang sedikit, kelompok yang sedikit, kalau termanage dengan bagus, maka dia akan mampu mengalahkan kelompok yang besar yang tidak termanage dengan bagus. Modelnya begitu. Jadi tetap kita berada dalam ketaatan, bukan membangkang ya. Berada dalam ketaatan dalam pemerintahan itu, dalam suatu struktur organisasi, kita taat dan loyal sebagai warga negara yang baik, tetapi keburukan, kemaksiatan tetap kita menghindar.
Ketika ada yang dilakukan, maka disinilah fungsi ulama adalah bagaimana sebagai kontrol sosial. Fungsi orang-orang yang memiliki ilmu adalah sebagai kontrol sosial. Oke, silakan. Kita terima telepon dulu. Iya. Silakan. Halo, assalamualaikum Bang Ude. Bang Ude. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, saya kemarin tertekun kalau seorang Bang Ude bisa itu kemarin ya. Mudah-mudahan tidak seperti itu semua. Ya. Nah, kalau kemarin saya lanjut kemarin nih Bang Ude. Iya, iya. Oke. Itu kemarin masalah uang yang dipinjamkan. Mungkin kita bersedekah. Apakah amalnya kita bersedekah didapat setelah kita tidak baikan sama teman itu? Pasti makan ide no pujiko. Walaupun kita nggak bersedekah ya, ini uang. Iya. Nah, sekarang kalau kita pinjamkan berupa barang, ya berupa barang. Contoh Pak Balu anu bola ceritanya seperti Pak Umar itu anjing-anjing. Iya. Indra nih. Tapi masyarakat nalu pega wajah di mentor melo wajah bagaimana sisi orang begini napakai di kebulanan. Jadi wajah yang kedua, kalau umpama melo beli motor, kurang ini ditambah besti, Bang Ude tambah kak jolo diko. Ya. Tapi begitu setelah uangnya ditambah, napakai di motor, nah dia wajah ke. Bagaimana perasaan seorang Muslim yang melihat saudara Muslimnya mau motor tapi uang pinjaman? Aku ya pribadimu sih kak. Ya. Akan kan. Assalamualaikum Bang Ude. Iya, bagaimana Bang Ude? Ada Bang One begini. Ada hal yang perlu kita harus perpegangi dalam Islam itu bahwa kita itu satu adalah konsepnya al-muslimu akhul muslim. Muslim itu sesungguhnya bersaudara dengan muslim yang lain. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang kedua, bahwa boleh kita membenci orang bukan orangnya. Yang kita benci adalah sifatnya. Konsepnya begini, bahwa ketika kita pinjamkan sesuatu lalu dia tidak kembalikan, oke, kita sudah tahu karakternya. Oh, bahwa memang orang ini tidak boleh dipercaya dengan uang. Cukup di situ saja, tapi tetap bergaul, tetap kita baikan bahwa dia adalah sisi manusia dan dia memiliki kelebihan dan kekurangan. Kekurangan teman ini adalah tentang uang. Maka jangan berikan kepercayaan dalam sebuah pekerjaan dengan uang. Itu sudah tahu karakternya. Ya, tapi kalau yang lain boleh saja. Kemudian jangan membenci orangnya, tapi bencilah sifatnya. Artinya ajak musolangi alemu nasabari gara-gara ia anu sidih. Kasusnya begitu. Artinya betuan kuat kada ki ya kolina masolang alena lah tanah podo ija ada idik dekto. Kemudian yang ketiga sesungguhnya berusaha menagih itu adalah untuk mengingatkan bahwa ada utang. Yang kedua, menagih itu bentuknya menyelamatkan dia dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tagih dan tetap ngeyel seperti itu, maka jalan yang kedua itu kan usaha kita kan. Jalan yang kedua adalah dengan doa. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah buka pintu hatinya. Mudah-mudahan dengar kasih interna, hari ini dalle. Kita kan tidak pernah mendoakan tetangga kita, ya Allah kasih rezeki tetanggaku supaya bisa lunasi utangnya kok dong. Kan tidak pernah begitu toh? Betul. Tidak pernah. Ya, tidak pernah. Pernah enggak kita doakan tetangga kita? Tidak pernah, bahwa, ya Allah kasih juga rezeki itu tetanggaku, kasih rezeki juga itu sahabatku yang pinjam uang sama saya. Mudah-mudahan dia bisa dikasih rezeki, kemudian dia bisa lunasi utangnya. Kan tidak begitu kan? Ya. Padahal yang membolak-balikkan hati itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita sudah doa seperti itu, sudah berusaha, lalu tidak ada yang ada actionnya, tidak ada respectnya kepada kita, maka tawakallah kepada Allah. Ya. Lalu kalau memang seperti itu tidak lagi, oke, sudah niatkan saja sedekah. Artinya kita saling melindungi. Ada pahala yang paling besar pada kita karena kita sesungguhnya Allah itu tidak pernah mengirim seseorang dalam bentuk yang enak-enak terus. Tetapi ada saatnya Allah mengirim orang-orang yang mungkin menyegerakan kita, tapi itu menguji kesabaran kita. Jadi boleh jadi Allah yang mengirim orang seperti itu kepada kita untuk menguji kita, sabar ini apa tidak.
Bisa nggak diajak kerjasama apa tidak? Itu bentuk ujian oleh Allah kepada kita. Tidak semuanya orang yang baik, ya. Tapi alangkah indahnya kalau dia buruk, tetapi Anda bisa memperbaikinya, itu luar biasa pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Oke, Bang Onek, mudah-mudahan bisa dimengerti. Ada pertanyaan di Facebook. Ini apa itu? Komentar. Yang ini? Nih, baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya kalau kita sholat witir di masjid setelah sholat witir, apakah bisa dilanjut tahajud? Setelah bangun tidur tengah malam sekitar jam 2 sholat tahajud, ada yang mengatakan kalau sudah witir tidak boleh sholat tahajud karena sholat penutup. Ada juga mengatakan boleh selesai sholat witir setelah bangun tidur bisa sholat tahajud. Mana yang benar? Yang benar adalah riwayat Nabi dari Umar ibnu Khattab ketika waktu itu dia sholat witir baru tidur. Lalu dia sampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini tidur witir baru tidur. Lalu Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak, beda dengan Umar. Kalau saya tidur dulu baru bangun sholat witir. Lalu kata Umar, ya mana benar ya Rasul? Saya witir baru tidur. Umar tidur dulu baru bangun sholat witir. Apa kata Nabi? Sesungguhnya Umar benar, Abu Bakar tidak salah. Jadi kedua-dua ini boleh kita pakai. Kedua-duanya kita pakai metodenya. Artinya harus dipahami dulu itu insan mesra bahwa sholat witir itu bukanlah sholat penutup. Dipahami dulu itu. Witir itu artinya ganjil. Jadi kenapa orang sholat witir kalau sudah sholat tarawih itu memang layak dan bagus memang ditutup dengan witir karena bagian daripada sholat lain. Tapi kalau Anda sudah sholat witir di masjid lalu Anda bangun sholat tahajud silahkan. Tapi jangan tutup dengan witir karena sudah berwitir di masjid. Tarawih dan witir itu namanya sholat lain semua. Ya, dia bukan penutup. Nabi itu tidak pernah itu meninggalkan namanya sholat witir. Sunnah bagi kita, tetapi witirnya Nabi adalah wajib bagi dia. Maka Nabi itu mengambil itu salat witir 11 rakaat paling banyak. Itu biasanya tamat Al-Quran sampai 15 juz, 10 juz. Itu setiap satu rakaat itu 1 juz. Nah, itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi silahkan insan mesra kalau mau berwitir, baru mau tidur, baru bangun lagi salat tahajud, tidak ada masalah. Kenapa dikatakan Umar benar witir baru tidur? Karena Umar mengatakan, ya Rasulullah saya khawatir, jangan sampai saya tidur tidak bangun. Ya, lupa, makanya witir memang maka baru tidur. Nah itu metodenya. Adapun Abu Bakar, kenapa dia tidur baru bangun salat witir? Karena itu Abu Bakar orang disiplin. Saking disiplinnya, maka dia selalu terjaga dalam tidurnya, dan dia selalu bangun salat tahajud dan witir. Nah, gitu. Itu juga harus dipahami sama mesra yang coba lihat dengan baik-baik. Kalau orang sudah sholat tarawih, selalu itu orang mengatakan usolli sunnatal witri raka'ataini. Tidak ada sholat witir 2 rakaat. Dipahami itu baik-baik. Bukan witir 2 rakaat. Yang ada itu biasanya salasa raka'ataini. Salasa raka'atan. Kemudian biasanya ganjil. Kemudian 1 rakaat, 3 rakaat. Bagaimana kalau ambil 21? 21 itu artinya 21 itu adalah disebut dengan yang 2 rakaat itu adalah saf'i. Usolli sunnatas saf'i wal witri. Nah, kan begitu modelnya. Tidak boleh dikatakan rakaat ini karena tidak ada witir 2 rakaat. Saf'i namanya. Saf'i wal witri. Saya niat sholat sampai 2 rakaat dan witirnya 1 rakaat. Itu begitu. Tapi Bang Ude biasanya kan dia salat 21 tapi niatnya langsung 3. Bagaimana itu? Bisa 2, bisa 3 salah rakaat. Tapi kalau bagusnya kalau disebutkan salah rakaatan itu ya langsung 3 rakaat tidak ada masalah. Cuma kenapa 21? Karena lebih afdal singgaki dulu baru ambil lagi 1 rakaat. Karena begitulah Nabi rakaat ini. Nah, maksudnya 2 rakaat baru dia ambil 1. Oke. Itu afdal istilahnya. Sebelum Bang Onek, ini ada pertanyaan lagi. Sebentar Bang Onek, kita ke WhatsApp dulu. Izin bertanya. Ya. Bagaimana hukum sholat dalam keadaan gelap-gelapan katanya supaya khusyuk. Terus perempuan lebih kalau lebih nyaman sholat di rumah
Apa sama pahalanya sama yang berjamaah di masjid? Jadi ada 2 pertanyaan Bang Uda. Iya. Oke, jelas sholat berjamaah jauh lebih afdal daripada sholat di rumah. Itu kuncinya. Kenapa? Berbanding 27 derajat dengan 1 derajat. Kalau dihitung 1 derajat itu adalah emas 1 kilo, maka orang yang di masjid dapat 27 kilo. Ya. Kalau yang di rumah cuma 1 kilo saja. Nah, gitu. Perbandingannya lebih baik di masjid ya. Walaupun kenapa? Karena kita banyak. Yang kedua, kalau kita salah ada yang luruskan. Tapi kalau kita sendiri di rumah, kalau kita salah tidak ada yang luruskan. Di situ modelnya beda. Kemudian yang pertama, salat yang pertama, salat dalam gelap-gelapan ini juga. Kenapa selalu mau metode pakai? Nabi itu salat gelap-gelapan karena Rasulullah memang tidak ada lampu. Ini selalu kita mau apa? Mau kembali kepada hal-hal yang apa istilahnya membuat orang sedih. Kan seperti itu modelnya. Orang-orang sholat di masjid misalnya tadi malam kan orang sholat di masjid, sholat lail dimatikan semua lampu, dimatikan semua lampu. Akhirnya yang ada lampu-lampu yang kecil-kecil saja, yang remang-remang. Sebenarnya bukan di situ intinya. Nabi itu suka yang namanya warna hitam, manunya warna gelap. Warna hitam itu artinya Nabi bangun tengah malam karena memang gelap. Dia melaksanakan salat tahajud karena tidak ada cahaya. Andai kata di zaman Rasulullah sudah ada lampu, maka Nabi pun akan sholat dengan terang-terangan. Intinya bukan di gelapnya orang ketika dia sholat, kemudian dia sholat tahajud, lalu mengundang orang rasa kasihan, rasa sedih sehingga mengeluarkan. Tidak seperti itu. Zikir itu tidak menyebabkan orang menangis, tapi zikir intinya membuat orang tenang. Ala bizikrillahi tatma'innal qulub. Itu harus dipahami dulu dengan baik. Bahwa orang berzikir bukan menangis intinya, tapi dia hanya tenang. Tapi kenapa orang berzikir dan dia menangis? Karena dia mengingat dosa-dosanya, baik kepada orang tuanya, kepada orang lain, atau kepada siapa saja. Sehingga dia minta ampun waktu itu. Ditambahlah suasana gelap, karena selalu menganggap, wah ini kuburan gelap, begitu. Sehingga itu membuat orang sedih. Itu hanya memancing saja. Tetapi ya tidak ada salahnya, paling bagus kita lebih baik sholat dalam keadaan terang-terang karena ada lampu. Begini Pak Ustaz, kebetulan di Masjid dekat rumah Al-Ikhlas kan 21, 23, 25, 27 itu salat lail. Bahkan lampu penerangan jalan di depan masjid itu sampai ditutupi sarung supaya gelap. Nah, kalau saya tidak perlu yang seperti itu. Bukan itu yang membuat orang nilai khusyuk sebenarnya. Yang membuat orang khusyuk itu karena bacaan yang kita baca. Ya, bacaan yang kita baca lalu kita pahami dengan baik. Apa pernah orang salat lail di Mekah dalam keadaan gelap? Itu lampu. Tidak ada lampu waktu itu. Jadi jangan men-setting sesuatu ya, meskipun tidak dilarang sebenarnya, boleh. Tetapi kan orang salat bukan membuat orang sedih. Orang salat itu membuat orang tenang. Tapi kalau mau sedih ya salat sendiri misalnya dalam keadaan di kamar, kemudian kita resapi bacaan kita, ini tidak ada salahnya seperti itu. Ini kita salat tidak bisa dibedakan mana sholat, mana bayat. Kalau membayat orang biasa begitu. Bahkan sampai nangis katanya. Dibayat, iya sampai nangis, dibayat seperti itu. Tapi kalau sholat nggak perlu. Ya, harusnya kita bijaklah kita melihat sesuatu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turban ni peju di bani mas masalah lain tahu begini Bang Ude. Ini masalah pembunuhan ya. Maksudnya Masya Allah. Ini kan biasa tuh kumamu, turmangu, tuh leja coki. Kita tabrak kan. Begitu kita lepak jolo, taruh kaki, lepak begitu dihargai sekali itu kucing. Tapi di sisi lain, kumaracung itu balau, mati itu coki. Siapa? Intinya di sini. Maksudnya iracun di binatangnya, balau iracun, coki mati. Sedangkan manusia ini tidak sengaja membunuh kucing. Sedangkan ini tadi di jalan, kucing dilempui pakai jaket karena bagaimana itu? Yang kedua begini Bang Ude. Kita jalan di jalan ketemu dompet. Kita tidak tahu siapa yang punya.
tiga KTP na tiga duit na mi dalam dicelak na mega. Iya. Apakah halal kita ambil kan makanan kan urut tu je. Iya. Ya. Dali Kenapa? Maksudnya upatame ka basi Iya. kita anggaplah si dijuta upatame 100 wala 100. Wala sisa. Oke, Bang Ude. Assalamualaikum. rezeki nak soleh. Ada dua itu, Bang. Ya, Akbar. Jadi gini, kucing itu kan gini ya. Kucing itu sama. Kalau saya melihatnya dia adalah makhluk Allah. Ya meskipun memang ada yang dilebih-lebih, ada yang dilebihkan, ada yang diistimewakan kan seperti itu. Tapi ini kan yang banyak berkembang memang di masyarakat kita. Ya ko coki lalu nama ngotot maka dia tuh coki aja makan coki akan aku batu. Iya. Seperti itu. Selalu mitosnya berkembang. Apalagi Kenapa kita selalu begitu? Ketika kucing kita tabrak lalu kita terjadi kecelakaan yang tiba-tiba karena kita fokusnya kepada seperti itu. Ya. Kita sudah terhalusinasi dengan keadaan seperti itu dan mitosnya berkembang seperti itu juga bahwa kalau kucing kau harus perbaiki begitu. Padahal tidak semua seperti itu. Ya, artinya bahwa dia memang makhluk Allah, tetap kita memang kita tetap sayang kepada binatang, tetapi tidak semua peristiwa yang seperti itu kemudian mengakibatkan kecelakaan atau hal-hal yang lain. Ya, bukan itu maksudnya. Tetapi memang kalau di jalan ya, jangankan kucing, batu lagi dia itu menelejai, apalagi yang namanya binatang atau kucing. Tapi kalau terjadi begitu, adapun ya namuka iwaju kutan na sampuangi itu hanyalah sekedar untuk penghargaan bahwa dia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala sama dengan yang namanya manusia. Lain tidak. Ya, bukan itu maksudnya. Tapi kok asu ilepoi biar ka bawa mi asu metko minasam. Bagaimana ayam juga begitu. Tapi memang perlakuan kucing istimewa karena itu ada mitosnya kan. Kucing itu bagian daripada seperti kalau didewa-dewakan. Ya. Didewa-dewakan itu. Bahkan dalam legenda Mesir kuno itu, kucing itu menjadi sesuatu binatang legend itu, sehingga muminya Fir'aun itu sangat takut ya namanya ya yang kucing. Sehingga itu banyak orang pelihara kucing karena takut dengan yang namanya mumi seperti itu. Nah, itu legenda ya. Oke. Kedua. Kemudian yang barang temuan. kedua dompet. Barang temuan. Barang temuan itu Bang One bisa dimiliki satu. Kita menemukan, tidak tahu alamatnya siapa ini. Pertama, itu barang disampaikan dulu, dipopulerkan kepada masyarakat, dipiralkan. Ada nggak yang punya dompet ini? Ya, tapi jangan Julisia dulu, dompetnya saja, warnanya dompetnya. Nah, tanpa harus memberitahukan bahwa isinya seperti ini. Ya. Kalau sudah disampaikan dan tidak ada jawaban, maka disimpanlah ukurannya sampai 3 bulan. Atau ada yang mengatakan 1 tahun. Kalau sudah 1 bulan, sudah 3 bulan atau sampai 1 tahun, tidak ada yang mengaku, maka itu adalah hak miliknya orang yang menemukan itu. Itu namanya barang temuan. Maka kalau ada barang temuan seperti itu, kalau isinya 5 juta, maka dia tetap keluar zakatnya. Nah, itu tetap masuk zakat itu, bangun dia tetap mana? Apa bangun ya? Kasih 10 juta, 100 minalah, 100 na pertama segi. Bagaimana kalau begitu Bang Ude? Baru-baru mau jadi Tidak boleh. Tidak boleh diambil dan digunakan dulu karena bukan hak kita. Siapa tahu kita sudah gunakan tiba-tiba 1 bulan kemudian ada pemiliknya. Itu berarti kita sudah salim itu kepada barang temuan itu. Tapi kalau misalnya uang 100 kita temukan jangan diambil. Nah, paling bagus kalau masukkanlah di masjid. Kalau kita dimasukkan di masjid berarti pahalanya 2. Ada pahala kepada orang yang hilang uangnya itu, yang kedua kepada pahala kepada orang yang memasukkan di celengan itu. Tapi hati-hati juga, jangan asal masukkan di celengan itu uang. Jangan sampai kau cuma itu duit nanti madan upah tamai. Kena itu kita wah hebat nana sawa hari 200 berapa tahun ke celengangnya karena tadi yang duit kena sengnya lo duit tanah nak dan madan. Tapi harus menunggu itu dulu ya baru dimasukkan ke masjid. Iya, ada prosesnya dalam fikih itu. Iya, tidak boleh langsung yang penting sudah diumumkan. Kalau barang hilang tidak boleh diumumkan di masjid. Tapi kalau barang ditemukan boleh diumumkan di masjid. Itu bedanya di situ. Ya. Jadi ada ketentuannya Bang One. Jangan langsung wah. Ina pun dai. Ya, siapa tahu tapang ke punna lah. Oke, ada pertanyaan. Ini silakan juru baca.
Ya. Ustaz. Nah, Jana, Apa baca kalau Jana. kita itikaf tidak boleh keluar kerja selama itikaf? Apakah kalau itikaf tidak boleh keluar kerja selama itikaf? Boleh, tetapi itikafnya waktu itu batal. Nanti lanjut lagi ketika dia masuk ke masjid. Jadi itikaf kembali. Boleh. Misalnya gini ya, saya itikaf di masjid. Saya itikaf. Tadarus Al-Quran, sholat lailnya, kemudian bagus zikirnya. Tiba-tiba saya mau kencing. Ketika saya keluar kencing, maka batal itikaf saya. Dan ketika saya masuk, lanjut lagi itikaf kembali. Jadi kalau misalnya saya itikaf di masjid, besok harinya saya berangkat kerja. Iya, nanti itikaf malam lagi, tidak ada masalah. Jadi bukan membatalkan keseluruhan, tidak. Batal waktu itu, tapi ketika dia masuk kembali ke masjid, maka itikafnya lanjut kembali. Nah gitu. Ya, jadi boleh aja pergi kerja, karena itu kewajiban juga. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Bang Ude. Apa tuh? Sholat tarawih dan sholat tasbih lanjut sholat witir boleh tidak? Boleh, tidak ada masalah. Karena itu tasbih tidak ada persyaratan harus tidur kecuali tahajud. Kalau dia sudah sholat witir, tergantung kondisi jamaah. Sanggup enggak dia sesudah tarawih 20 rakaat lalu lanjut ambil sholat tasbih lalu ambil sholat witir. Tidur mak saya. Nah itu kan iya kan ditanyakan biasanya orang istirahat dulu sebentar baru ditetapkan kita selesai tarawih setengah 10. Oke. Kemudian diumumkan, ayo Bapak Ibu jamaah sekalian nanti kita sholat tasbih di masjid jam 1 malam ya. Berarti orang pulang dulu istirahat sambil makan-makan mungkin barangkali. Tapi kalau ada mau lanjut, tidak ada masalah, boleh. Karena tidak ada persyaratan harus tidur, kecuali tahajud. Tahajud harus tidur dulu, baru bangun untuk salat tahajud. Gitu. Boleh, boleh. Boleh lanjut tarawih dengan tasbihnya, dengan witir. Oh iya. Oke? Tapi perempuan masalahnya Pak Ustaz khawatir kalau ke masjid terpengaruh dapat dosa. Misalnya kan magalamat cerita. Itu tadi yang pertanyaan, sholat di rumah atau sholat di masjid. Oh iya. Kalau sholat di rumah tidak ada masalah, tetapi kalau memang itu kita menghindar karena misalnya cerita atau bagaimana dan itu dianggap fitnah, maka perempuan lebih baik di rumahnya daripada di masjid. Tapi tetap tidak dapat pahala 27 itu atau tidak? Iya, tidak dapat pahala 27 kalau dia tetap menggosip. Agami mah gimana lo masih bagus sih? Iya. Oke. Iya. Oh ya, diulangi lagi Bang One. Silakan. Iya. Bang One. Kalau terkait tahajud dan tidur ini Pak Ustaz, ada durasi yang ditentukan bahwa kita harus tidur sekian lama atau nanti dijawab. Telepon dulu. Oke, Bang One, silakan. Ini lagi Bang Une, bagaimana di dalam ajaran agama kita yang menjual organ tubuh. Ini kan kadang banyak orang perlu duit, nabalu tinggalna. Kadang orang mau darah, banyak menunggu di PMI di situ, milo kembali darah. Jadi bagaimana dalam ajaran agama orang yang menjual alat organnya ini, apakah dia halal atau haram untuk karena dia bantu juga orang tapi masuk itu nama lu ke darahnya apa partner tuh nasi kantong. Organ sendiri dijual Bang One ya? Iya, organnya dia bukan organ orang lain. Kalau organ orang lain ya pasti salah kan. Maksudnya organ sendiri apakah masalah ekonomi atau kan biasa di PMI itu Bang Ude, saya biasa di sana butuh darah. Tapi ada orang menunggu di sana. Kamu nasa darah Bang, tapi geli. Iya. Ini sambil membantu orang tapi ya itu duit. Iya. Setahu saya Bang One, setahu saya PMI tidak pernah menjual darah. PMI tidak menjual darah, Pak Dimas. Iya. Tapi di sekitar itu kan kita umpama masuk ada keluarga butuh darah B. Iya. Habis darah, sapu darah B. Tapi begitu kita keluar ada di situ. Tidak tahu menunggu kah memang atau memang Pak golongan darah terima kasih. Kamu nak sekur tapi geli. Oke. Ada lorong kita di sana Bang Udi makanan kamu nasan. Tapi kan butuh kita ini darah. Bagaimana itu menurut ajaran agama kita Bang Udi? Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya agak pelik memang persoalan itu ya. Sebenarnya gini,
kalau itu dianggap darurat jual darahnya dan dia butuh biaya juga sebenarnya, maka kemudian sementara kita pasien butuh yang namanya kesehatan, maka menjual darah dalam keadaan seperti itu dibolehkan. Boleh saja. Tetapi kalau tidak berada dalam keadaan yang saya sebutkan tadi adalah darurat, maka itu haram hukumnya. Kita hanyalah membantu orang sementara. Begitu juga pada saat kita donor darah di PMI itu kan tidak dibayar. Yang dibayar itu biasanya itu adalah plastiknya, kantongnya itu. Kemudian olahan darah itu karena tidak langsung dimasukkan darah itu pada saat dia mendonor, tetapi diolah kembali untuk memperbaiki kualitas darah itu. Nah, itu yang dibayar biasanya begitu. Ya. Kemudian ada pun yang biasanya itu kalau menjual darah begitu kan apa istilahnya? Biayanya itu biaya hidupnya juga dia agak sulit. Biasanya kalau kita donor di PMI itu kan biasa kalau habis donor kita dikasih apa itu? Makanan, apa susu. Biasa saya bercanda dengan teman-teman di PMI, sekali-sekali jangan bawa susu terus dengan roti. Sekali-sekali pelekok. Ya, kalau kita habis donor supaya masuk kualitas darah kita. Nanti kita kasih tahu ayahnya, Jana, Pak Ustaz kebetulan di PMI juga. Iya, artinya setetes darah itu kan luar biasa pahalanya. Jadi kalaupun dia menjual darahnya maka tidak ada pahala baginya, tapi kalau dia hanya donor untuk mendapatkan tidak Allah maka itu yang didapat. Ya tergantung niatnya Bang One. Ya, tergantung niatnya. Ya, yang jelas informasi saya dapat bahwa PMI tidak pernah menjual darah. Hanya untuk biaya maintenance-nya seperti itu. Kalau ada biaya yang plastiknya itu yang dibayar itu, Bang Dimas. Oke. Saya pernah tanyakan, yang begini mahal, kemudian pengolahan darahnya itu yang mahal juga. Iya. Pertanyaan pertama tadi yang jual organ untuk kebutuhan. Iya. Ginjal. Kalau jual organ kebutuhan kan gini, ada kisah dulu waktu di Madinah. Ada orang kaya Madinah, dia mau operasi, ya. Operasi apa istilahnya ginjal karena dia gagal ginjal. Dan kalau tidak ada operasi dia akan berakibat fatal. Lalu kata dokter, Bapak bisa sembuh. Tetapi dengan catatan harus transplantasi ginjal. Carilah ginjal, ya orang yang mau jual organ tubuhnya, ginjalnya kepada Anda, maka kita bisa transplantasi. Oke, ketika dicari-cari dapat ketemu. Dan dia siap membayar sekitar ya 200 juta lah, 300 juta. Oke, tapi panjar dulu 60 juta. Ketika dia sudah dipanjar, maka ini orang tua yang sudah mau dioperasi itu, dia tidak mau operasi kalau sebelum melihat itu orang yang menjual ginjalnya. Dan ketika sudah dilihat, ternyata anak SMP umurnya sekitar kelas 2 SMP, kelas 3 SMP. Lalu dia tanyakan, kenapa kok kayak mau transplantasi ginjal? Iya, saya mau jual ginjalku, Pak. Kenapa kau jual ginjalmu? Saya butuh biaya hidup dan biaya pengobatan orang tuaku. Maka tidak ada jalan lain yang bisa saya jual kecuali organ tubuh saya. Maka apa kata orang tua yang mau dioperasi itu? Disampaikan kepada anaknya, nak, batalkan operasi. Saya tidak mau dioperasi. Saya kasihan dia anak seperti ini. Dia bilang anaknya, Pak bagaimana? Saya ini sudah panjar 60 juta kepada anak itu. Dia bilang, tidak usah. Biarkan saja. Jadikan dia sedekah kepada anak itu. Akhirnya pulang ke rumahnya. Seminggu kemudian datang periksa ke dokter. Kemudian vonis gagal ginjal, alhamdulillah tidak sampai di situ. Dokter mengatakan, Anda sudah sehat Pak, Anda sudah sembuh. Tidak percaya lagi itu, maka dia berangkat lagi ke Eropa dan dia datangi dokter ahli ginjal. Ternyata dia mengatakan tidak, Bapak ini sembuh, ginjalnya sudah baik-baik saja. Ternyata hadirin, ini sama mesra, Bang Dimas, ternyata peristiwa seperti ini saja karena dia dalam bentuk sedekahnya, alhamdulillah Allah ganti dengan kesehatan yang luar biasa. Jadi tidak semua itu hal-hal yang ada dalam diri kita, kemudian kita mengatakan terpaksa ini bisa kita jual. Yang ada itu sebenarnya yang bagus itu yang ada adalah misalnya mata ya, tetapi dia bisa mendonorkan matanya ketika orang itu meninggal dunia dan dia sudah tulis surat wasiat bahwa ada orang yang buta di sini, nanti kalau saya meninggal dunia misalnya, maka ambillah mata aku dan berikan kepadanya. Itu sebagai donor. Nah, karena dia dianggap bahwa itu boleh. Karena ada orang melakukan seperti itu. Nah, gitu. Itu bisa saja seperti itu. Apa ya Bang Ude? Tania tulang rusuk tomato sapa. Tania ginjal si mata tulang rusukku deh. Soalnya ini malat tuh aku.
Nah, alat lalu sudah tahu Dia udah balik sih. Ya, Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Paldi, silakan. Apalah dalam Pak Paldi? Masih Bang Lembang. Iya, oke, silakan Paldi. Orang-orang yang membuka HP ketika baca khotbah. Oh ya. Ini tiba-tiba hilang ini. Apakah itu bukan satu apa ya? Karena 4 rakaat kan? Termasuk baca khotbah. Iya. Kalau Betul, buka betul. HP-nya gimana? Oh, iya, betul. Bisa hilang ini, masih banyak perhatikan kalau di message ya. Masa dibuka HP-nya kalau ada khotbah. Berarti Iya. tidak cukup 4 rakaat ya. Tidak cukup 4 rakaat. Iya, Ustaz, Waalaikumsalam kebetulan ada juga pertanyaan yang sama tentang HP. Ustaz, kenapa saat sudah sholat subuh rasanya ngantuk jadi batal ki mengaji, tapi kalau lihat HP tidak ngantuk? Apakah itu namanya zalim? Iya, gini loh. Orang yang salat Jumat lalu buka HP khutbah Jumat, khutbah itu khutbah pertama, kedua itulah 2 rakaat. Khutbah pertama 1 rakaat, khutbah kedua 2 rakaat, sholatnya 2 rakaat, itulah 4 rakaat, maka dianggap pengganti sholat zuhurnya. Bagaimana kalau kita sementara mendengarkan khutbah buka HP, maka batal pahala salat Jumatnya. Ingat itu, batal pahala salat Jumat orang yang buka HP, mainkan HP sementara khutbah dibaca karena dia adalah wajib. Makanya di situ dikatakan oleh Nabi, kalau orang sementara membaca khutbah, ansit, maka diamlah. Tidak usah membuat HP. Orang yang berzikir saja, tabe. Orang yang berzikir saja, pakai tasbih, bilang-bilang, dia berzikir sementara khatib membaca khutbah di atas mimbar, subhanallah, maka itu bisa membatalkan pahala salat Jumatnya. Apalagi kalau buka HP. Tapi kan diam yang gitu ketiga, Pak. Diam gitu Pak Ustaz. Itu nomor buka HP. Betul diamnya, gerakannya tidak. Masalahnya karena itu khutbah pertama, khutbah kedua adalah sholatnya. Adakah orang yang sholat sementara main HP? Adakah orang yang sholat sementara berzikir? Kan tidak ada. Dia fokus mendengarkan bacaan. Maka itu yang dimaksud. Jadi hilang itu pahala 2 rakaat. Berarti Anda tidak sholat 2 rakaat. Hanya 2 rakaat saja. Sementara itu khutbah Jumat 2 rakaat dan sholatnya 2 rakaat jadi 4 rakaat. Nah, kemudian yang ketiga, menegur orang yang ribut atau anak yang ribut di masjid lalu kita mengatakan, jangan ribut. Itu kan sudah berbicara di luar daripada sholat. Maka tidak dibenarkan dan itu batal pahala sholatnya. Kalau begini gitu. Sementara kita mendengarkan pembacaan khutbah. Gitu. Kalau sekedar ngasih kode, tidak ada masalah. Kalau sudah kembali mata kode saja. Makanya itulah paling bagus memang sebenarnya didampingi itu anak-anak pada saat dia masuk di masjid. Kemudian dihimbau juga yang baca khutbah jangan panjang-panjang. Ya, cocok. Pendek saja. Paling bagus sebenarnya ringkas padat jelas. Misalnya selesai khutbah pertama dibaca, langsung dia berpesan usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Kalau dia mengatakan marilah kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, demikian barakallahu fiik. Selesai ini sebentar sekali. Orang tidak sempat lagi otak-ngatik HP-nya, otak-ngatik kehidupannya waktu di dalam masjid, tapi mereka tetap itulah hikmahnya kenapa dipendekkan itu khutbah, jangan dipanjangkan. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau pertanyakan tadi itu ada pertanyaan Bang Ustaz jawab, Iya. Ustaz jawab mengatakan orang harus orang sembahyang di masjid itu lebih besar pahalanya daripada sembahyang di rumah. Tapi saya kan tahu bahwa memang kalau kita ke masjid memakmurkan masjid, kedua tinggi pahalanya. Tetapi kalau macam saya yang tidak kuat ke masjid dan tidak kuat ikuti sholat tarawih karena terlalu cepat, jadi
mungkin sama saja kalau semuanya saya imam sudah sujud, saya masih rukun, bagaimana? Itu yang saya lakukan Pak Ustaz. Jadi saya lebih baik sholat di rumah, dan tetapi saya mendengarkan ceramah. Baru saya sholat tarawih. Iya. Jadi saya kan juga senang dengan ceramah-ceramah, kalau ceramah-ceramah yang ini agaknya masuk di akalku caranya bicara. Saya dengar baik. Apa salahkah saya begitu, Pak Ustaz? Bilang saya tidak ke masjid karena saya tidak bisa mengikuti sholat tarawih terlalu cepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tambah sedikit Pak Ustaz. Mungkin maksudnya Ibu begini. Apakah pahalanya sholat tarawih berjamaah di masjid itu kita bisa dapatkan kalau kita sholat di rumah, tapi dengan catatan Ibu yang seperti tadi? Iya, yang dimaksud di situ Bang Dimas itu salat 27 derajat. Maknanya itu karena jamaah. Yang itu yang dilakukan ketika tidak ada uzur. Ya. Tapi kalau ibu seperti ini, ya umurnya sudah mungkin sudah tidak sanggup lagi, artinya mengikuti tarawih yang begitu kencang, yang begitu cepat, memperlambat gerakannya, maka itu uzur namanya. Maka selama ada uzur dan dia sholat di rumahnya, itu jauh lebih afdal ketika dia sholat di rumahnya ketimbang dari di masjid, lalu dia tidak bisa mengikuti gerakan-gerakan sholat yang dilakukan oleh imam. Apalagi kalau kita umur kita sudah tua, siapa lagi? Tetapi ada juga meskipun yang seperti itu, tapi ada juga orang tua yang ke masjid, meskipun dia hanya duduk melaksanakan ibadah sholat, tapi tetap dia ikuti saja itu gerakan-gerakan ibadah sholat. Nah, selama tidak ada uzur, maka ke masjid. Tapi kalau ada uzur, ada fitnah yang terkandung, maka perempuan sesungguhnya jauh lebih afdal ketika dia sholat di rumahnya. Itu malah lebih hebat lagi. Bahkan bisa melebihi daripada 27 derajat. Kenapa? Karena ada fitnah yang muncul ketika dia ke masjid. Tapi selama tidak ada fitnah, dia ke masjid. Nah, itu modelnya. Okay. Jadi ibu tadi ini silahkan bu sholat di rumah karena itu ada unsur yang menyebabkan Anda tidak bisa ke masjid. Oke? Oke, seperti itu Ibu. Iya. Iya. Ini tadi kayaknya belum terjawab ini. Tentang lebih hilang ngantuk kalau lihat HP daripada mengaji. Apakah tidak mengantuk ya? Tersalih. Iya kan begini. Ya, atau di HP saja mengajinya supaya dapat semua. HP Android sudah ada aplikasi Al-Quran. Itu digunakan sebenarnya dalam waktu senggang. Kita nunggu mobil, ada mobil, nah, maka bukalah HP untuk membaca Al-Quran. Itu fungsinya di situ. Nunggu pesawat kita lagi delay, oke, silahkan buka HP baca Al-Quran. Nah, itu yang diperuntukkan sebenarnya itu. Tapi kan kadang-kadang begini, kita baca Al-Quran kita ngantuk. Tapi kalau kita buka HP kita tidak ngantuk. Ya, kenapa? Kan beda aplikasinya. Seakan-akan itu Al-Quran karena kalau Al-Quran kita baca karena ingin memperoleh manisnya iman dan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, maka HP tidak ada apa-apanya. Ya. Tapi kalau iman kita ya begitu sih modelnya setengah-setengah atau bagaimana, tidak ada kecintaan kepada Al-Quran, maka Al-Quran tidak ada apa-apanya, lebih baik HP. Kenapa? Karena HP itu sudah terbiasa kita mainkan. Ya tergantung bagaimana niat kita ketika kita membaca Al-Quran dan ketika kita melihat HP. Jadi kalau HP kita bisa katakan fungsinya saja sebagai komunikasi, tidak ada masalah. Ya. Tapi kalau Al-Quran kita baca sebagai komunikasi kita kepada Allah, maka itu jauh lebih baik lagi. Iya. HP dibuka belum tentu dapat pahala, tapi Al-Quran dibuka baru dilihat sudah beribadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti lebih mensugesti diri nih dengan HP dan Al-Quran begitu ya? Iya betul, tergantung dari pribadinya seseorang. Iya. Tergantung pribadi seseorang. Biasanya kita gantung yang seperti itu, dari situlah godaannya. Makanya orang mengatakan ya nak, ya kodimu lima tidro ya buka koramu ya, cakar dulu kau tuh. Iya. Pak Pura. Kan begitu toh. Mau beli cakar dulu itu dasar. Karena rata-rata begitu. Kalau kita buka Al-Quran ya ngantuk, tapi kalau buka HP tidak. Iya, karena sugestinya. Oke. Kalau sini kapan? Apa tambah masih gak aja? Masih gak sih? Iya. Oke, baik yang sama serah. Kita closing dulu. Baik yang sama serah. Sebentar malam kita berada pada malam ke-24 di bulan suci Ramadan dengan kewajiban menunaikan amanah
la dina liman amana talah. Tidak ada agama bagi orang yang tidak menjalankan amanah. Amanah yang paling tinggi adalah ibadah salat yang Allah berikan kepada kita, yang sebelumnya amanah diberikan kepada gunung-gunung, langit, bumi, tapi mereka menolaknya. Tetapi ketika manusialah diberikan amanah yang namanya ibadah salat dan sanggup menerima amanah itu. Kemudian fadilahnya sebentar malam, siapa yang beribadah karena iman dan takwa kepada Allah, maka dia akan memiliki 24 doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dialog kita pada sore hari ini. Terima kasih untuk insan besar dimanapun berada yang telah menyimak dialog kita pada sore hari ini. Semoga banyak hal yang bisa kita petik pada dialog kita di sore hari ini. Besok kita kembali lagi bertemu di jam yang sama. Acara ini dapat didengarkan kembali di akun YouTube Radio Mesra Parepare dan juga pukul 6 pagi di 102,8 FM. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. And now, stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com. 102,8 FM. Mesranya musik, informasi.